Oke, selamat datang kembali di Web Programming 3. Untuk pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 5, kita telah membuat halaman lihat keranjang peminjaman dan selesai booking, sekaligus cetak PDF-nya sebagai bukti booking saat pengambilan buku. Nah, kemarin kita telah menggunakan yang namanya library DOM PDF. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6, kita akan membuat halaman pengambilan dan pengembalian buku. Langsung saja kita buat untuk membuat halaman pengambilan dan pengembalian bukunya. Yang pertama adalah kita kembali ke teks editor kita. Di sini jangan lupa untuk project-nya pustaka booking kalian sisipkan ke teks editor kalian, jadi tidak perlu buka folder dan teks editor ya. Jadi di sebelah sudah ada project kitanya seperti ini. Selanjutnya yaitu merubah indeks controller pada controller admin. Ya, kita akan merubah indeks controller admin. Nah, berarti kita membuka atau mencari sebuah controller di folder controller dengan nama file yaitu admin. Kalian buka. Di sini kita akan, jika sebelumnya indeks controller admin berisi tampilan data yang ada di database seperti data buku dan data anggota, buku-buku buku di booking dan lain-lain. Sekarang kita akan memodifikasi controller dengan menambahkan script update data buku setelah di booking, serta hapus otomatis data booking saat buku tidak diambil atau dipinjam oleh si anggota. Oke, langsung saja kita tambahkan script pada controller adminnya. Oke, jika sudah kalian save seperti ini, ada sedikit penjelasan. Di sini kita membuat variabel detail terlebih dahulu untuk menampilkan table booking dan table booking detail. Setelah dipanggil dan berbentuk array, dan kita di dalam for each ini kita bikin for each dulu untuk mengambil data dari variabel detail tersebut. Nah, setelah kita sudah membuat for each-nya, terus kita memberikan variabel ID buku yang berisikan key-nya, yaitu ID buku, terus batasannya adalah tanggal booking, terus ada tanggal awal, lalu ada tanggal sekarang, terus ada selisih atau beda dari tanggal awal menjadi tanggal sekarang, dibikin selisihnya. Terus ada sebuah kondisi di sini, if jika beda atau harinya beda lebih dari 2 hari ya, karena ini contoh kalau bedanya ini day-nya ini berisikan 3 hari, berarti 3 apakah lebih besar daripada 2, maka dia akan menjalankan query update seperti ini. Jadi jika harinya ada 3 hari, jika 3 lebih besar daripada 2, maka akan menjalankan query update buku. Nah, di sini stok ditambah 1 dan di bookingnya pun minus 1. Jadi akan dikembalikan otomatis gitu kalau dia melebihi dari 3 hari. Terus di sini ada variabel bookingnya. Nah, di sini memanggil sebuah model booking yang menampilkan sebuah table booking. Nah, di sini ada kondisi juga, jika table booking ini tidak kosong, maka akan menjalankan perintah for each seperti yang ada di bawah sini. Hampir sama yang di atas codingannya, tidak jauh beda, cuman jika dia lebih dari 3 hari,
tapi tidak ada di table booking, tapi dia sudah melebihi 3 hari, maka akan menjalankan query delete booking dan delete booking detail. Dia akan menjalankan 2 ini. Kalau ini untuk fungsinya update jika dia sudah memesan bukunya. Kalau dia ini untuk menghapus data booking yang sudah lewat lebih dari 2 hari. Ini adalah query. Setelah itu coba kalian save. Untuk saat ini kita belum coba untuk mempraktekannya karena kita belum selesai untuk pertemuannya. Nanti kita akan praktekkan di terakhir codingan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sekarang membuat menu transaksi nih. Untuk membuat menu laporan buku, kita harus membuka kembali project pustaka bookingnya ya, yang pernah kita kerjakan pada web programming 2 sebelumnya. Silakan kalian buka view-nya, yaitu setbar pada folder template. Ditutup terlebih dahulu controllernya, pergi ke folder view, terus cari folder template. Nah, seperti ini template. Lalu cari yang namanya setbar, kalian open atau kalian buka menunya. Selanjutnya sekarang kita akan menambahkan menu transaksi pada backend-nya punyanya si admin. Sekarang kita login terlebih dahulu aja ya untuk admin ya. Kalian silakan di sini tulis autentifikasi seperti ini. Maka akan ke halaman login untuk admin. Selanjutnya kalian masukkan user dan passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kemarin baru membuat menu master data. Nah, untuk sekarang kita akan menambahkan namanya transaksi yang berisikan yaitu data peminjaman dan data bookingnya. Langsung saja kita kembali ke text editor kalian. Nah, di sini pada sidebar kita akan menambahkan 2 navigasi. Yang pertama adalah data peminjaman dan yang kedua adalah data booking. Kita taruh di bagian sini ya, di bagian sidebar HR-nya sini. HR itu adalah garisnya ya. Kalian ketik codingannya seperti ini. Kalau sudah kalian buat seperti ini, kalian save, lalu kembali ke browser, kalian refresh browsernya, maka akan menambahkan 2 tampilan, yaitu navigasinya untuk data peminjaman dan data booking. Jika sudah menambahkan 2 navigasi tersebut, lalu kita akan membuat halaman data bookingnya. Kalau kalian lihat di sini data booking pada URL data booking ya, URL kalian perhatikan di sini kita membuat controller pinjam yang di dalam controller pinjam tersebut terdapat function atau metode yang bernama daftar booking. Nah, coba kita cek pada controller apakah kita sudah membuat controller pinjam atau belum. Nah, kalau kita lihat di sini kita belum membuat controller pinjamnya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung buat saja controller pinjamnya. Pada controller kita klik kanan, new file, P-nya P besar, pinjam.php seperti ini. Lalu di enter. Jika sudah, kita pindahkan atau kita salin codingan script yang ada di modul, kita taruh pada file yang baru kita buat barusan. Langsung saja kita buat. Selesai. Ini adalah script pada controller pinjam. Nah, jika selesai, kalian jangan lupa untuk kalian save. Setelah itu, kita lanjutkan saja. Langkah berikutnya adalah kita membuat view dengan nama
daftar booking.php. File ini kita taruh pada folder application, terus folder view. Di dalam folder view ada folder booking. Nah, kita taruh file daftar strip booking.php-nya kita taruh di dalam folder bookingnya. Berarti di sini tutup dulu. Untuk controllernya kita pergi ke view, nah lalu cari folder booking. Di sini kita klik kanan, new file, beri nama yaitu daftar strip booking.php-nya. Setelah itu di enter, lalu kita isikan script pada yang di modul, kita salin ketikkan scriptnya pada file yang baru kita buat tersebut. Langsung saja kita buat untuk view daftar booking.php-nya. Oke, jika sudah kita salin codingannya seperti ini, jangan lupa kalian save. Jika kalian sudah save, kalian bisa cek untuk tampilannya, apakah codingan kalian tadi tidak terdapat error atau tidak. Kita lihat kembali ke browser. Di sini kalian refresh terlebih dahulu, lalu klik bagian data bookingnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah link refresh dan ini adalah tabel daftar bookingnya. Nah, karena kita belum melakukan booking sebelumnya, jadi masih kosong. Nah, kita coba saja, kita coba untuk membooking ya. Berarti kita logout, lalu hapus notifikasinya. Kita login terlebih dahulu untuk sebagai si usernya. Login. Setelah login, kita pilih salah satu buku tersebut, kita klik booking. Buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, lalu klik link booking satu buku tersebut, diklik. Nah, lalu ini masih di keranjang ya, kita belum booking berarti. Nah, selanjutnya kita selesaikan terlebih dahulu nih bookingnya, klik selesai booking. Jika sudah selesai bookingnya seperti ini, udah selesai, berarti kan tinggal kita kembali ke sisi adminnya untuk melihat data bookingnya sudah ada atau belum. Nah, selanjutnya kita logout sebagai user, lalu kembali ke autentifikasi untuk login sisi admin. Selanjutnya, jika sudah login, kita ke menu transaksi ini, klik data bookingnya seperti ini. Nah, maka di sini sudah terdapat tampilan data bookingnya. Ini yang baru tadi kita buat, controller pinjam dan view daftar booking.php-nya. Jika sudah tampilan seperti ini, nah pada tampilan yang baru kita buat tadi, terlihat ada 3 tombol link yang bisa dipilih oleh admin, yaitu tombol pinjam saat member ingin mengambil buku, link ID buku untuk melihat detail buku yang di booking, dan link refresh untuk merefresh halaman booking. Jadi kita ada 3 tombol pada satu halaman tersebut. Nah, di sini ada ID bookingnya. Kalau kalian klik, nah, di sini masih not found. Kita belum membuat function booking detail ya di controller pinjam. Tadi kita baru membuat function daftar booking pada controller pinjamnya. Jadi masih not found ya, file tidak ditemukan. Nah, lalu ada
tombol pinjam. Nah, di sini. Nah, pinjam pun masih belum bisa karena kita belum juga membuat function pinjam action ya. Yang baru kita buat adalah tombol refresh ya. Berarti kita sudah ada 3 tombol nih yang belum berfungsi, yaitu 2 tombol. Tombol pinjam dan tombol detail bookingnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan controller booking detail. Ya, kalau kita klik di sini nih, ID bookingnya, kita klik booking detail, kan belum ada nih, kita langsung buat saja function booking detailnya di controller pinjam. Kembali lagi ke text editor kalian, lalu kembali ke file controller pinjamnya. Nah, di sini kalian coba enter, kasih jarak antara pemisah function dan akhir dari controllernya. Selanjutnya kita akan menambahkan satu function, yaitu function booking detailnya. Sudah, kita telah membuat satu function booking detail, tapi belum kita bisa praktekkan karena kita belum membuat tampilan booking detailnya ini pada view-nya. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita membuat file yang namanya booking detail.php pada folder booking di dalam folder view. Jadi kita save terlebih dahulu aja kontrol pinjamnya. Jika sudah, kalian pergi ke view, lalu booking, folder booking, lalu klik kanan pada folder booking, new file, pastekan yaitu file booking detail.php-nya. Jika sudah kita buat filenya, lalu kita akan pindahkan scriptnya yang terdapat pada modul, kita salin atau kita ketik ulang ke text editor kita atau ke file kita yang baru tadi kita buat, yaitu file booking detail.php-nya. Langsung saja kita buat. Nah, ini adalah script yang ada di modul yang sudah kita salin ke file kita, yaitu file booking detail.php. Jika sudah seperti ini, lalu kalian save, lalu kalian balik ke browser, kalian back terlebih dahulu, kalian coba klik ID bookingnya, maka tampilannya adalah detail bookingnya seperti ini. Di sini terdapat tombol kembalinya, lalu klik saja kembali. Nah, selanjutnya kita membuat satu function, yaitu untuk tombol pinjamnya. Ya, kalau kita lihat di sini, kita akan membuat function pinjam action seperti ini, X. Berarti kita balik lagi ke text editor kita, lalu ke file controller pinjamnya. Nah, di sini berarti kita akan menambahkan satu function lagi, yaitu yang bernama tadi ya, pinjam action. Langsung saja kita pindahkan script yang ada di modul. Nah, selesai. Ini adalah function dari pinjam actionnya. Jika sudah, kalian set terlebih dahulu aja. Nah, di sini ada penjelasan. Di sini pun setiap codingannya dikasih komentar ya, biar tidak bingung, atau penjelasannya juga ada di sini. Nah, ini adalah hapus atau booking yang bukunya diambil untuk dipinjam. Ini adalah query-nya. Selanjutnya ada query update di booking dan dipinjam pada tabel buku saat buku yang di booking diambil untuk dipinjam. Ini adalah codingannya. Selanjutnya, jika sudah kita buat
seperti itu. Selanjutnya membuat halaman data peminjaman. Yang pertama adalah membuat fungsi indeks pada controller pinjamnya. Kalau kalian lihat pada codingan kalian, file indeks sini masih kosong. Kita akan beri codingan untuk halaman data peminjamannya. Langsung saja kita salin atau kita buat codingannya pada indeksnya seperti ini. Lalu kita save, dan ini belum bisa kita pergi ke web dan menampilkan data peminjaman ya, karena untuk view-nya sendiri kita belum buat data pinjam di view pinjamnya. Setelah kalian save, berarti yang kurang berikutnya adalah kita membuat file data pinjam.php untuk bentuk tampilan data peminjamannya. Berarti kita tutup terlebih dahulu controllernya, lalu pergi ke view, lalu setelah itu tutup folder bookingnya, kita buat namanya folder pinjam ya, soalnya kita akan menaruhkan view ini di folder pinjam. Berarti klik kanan new folder, beri nama pinjam. Nah, di dalam folder pinjam terdapat filenya, yaitu berikan dulu new file, lalu kasih nama dengan data pinjam.php. Enter. Nah, ini adalah view-nya. Karena masih kosong, kita akan salin script yang ada di modul ke file yang baru kita buat barusan. Langsung saja kita buat. Nah, oke, selanjutnya kalian save saja view-nya. Selanjutnya kita pergi ke browser, kembali ke browser, lalu di refresh, klik namanya linknya data peminjaman. Maka tampilannya akan seperti ini. Oh ya, terlebih dahulu untuk menampilkan data pinjam, tadi kita lewat, kita klik dulu aksi pinjamnya nih. Kita berikan denda buku per hari yaitu 5.000 dan nama pinjamnya yaitu 3 hari. Kalian bisa tentukan sendiri, tapi defaultnya kita kasih 3 dan dendanya 5.000. Nah, lalu kita klik aksi pinjamnya. Setelah itu maka otomatis dia pergi ke tampilan data pinjam. Kalau klik data pinjam pun sama sih. Nah, ini adalah tampilannya di sini. Statusnya pun sudah ada, pinjam, dan total dendanya pun 10.000 kalau dia terlambatnya sudah 2 hari ya. Nah, di sini ada ubah status. Nah, di sini kita belum buat di function di controller pinjam, yaitu function ubah status kita belum membuatnya. Langsung saja mungkin kita langsung membuat function baru yang tadi sempat belum dibuat, yaitu ubah statusnya. Berarti kembali lagi ke text editor kalian, pergi ke controller pinjam. Nah, di bawah kita buat baru lagi functionnya di setelah function pinjam action. Nah, di sini berarti kita menambahkan satu function, yaitu ubah status. Langsung saja kita buat functionnya. Nah, selesai. Ini adalah untuk function ubah status. Jika sudah selesai, kalian bisa save, lalu kembali ke browser yang web kita, yang lalu di refresh, klik pilihan ubah statusnya. Ini status awalnya pinjam ya. Kalau kita klik, maka statusnya yaitu kembali. Berarti bukunya sudah dikembalikan kalau kita sudah mengklik tombol ubah statusnya. Berarti kita sudah membuat tadi form data booking dan form data peminjaman. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita menambahkan 2 fitur, yaitu data peminjaman dan data booking. Mungkin untuk pertemuan 6 kali ini cukup sampai di sini. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertemuan 7-nya di minggu berikutnya. Jika ada pertanyaan pada pertemuan 6 kali ini, silakan kalian komentar pada kolom komentar
YouTube ini, pada video ini, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.